Selamat malam Pramal semua. Hayo, lagi pada ngapain? Gabut ya? Mending sini dulu, nonton film yang udah kita siapin buat kalian. Film hiu terbaru loh ini. Judulnya Shark Warning. Filmnya nyeritain tentang seseorang yang mau balas dendam ke hiu yang udah ngabisin nyawa saudaranya. Widih, gimana tuh caranya? Apakah akan berhasil? Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada Ellen sama Danny lagi main di pantai. Dijagain sama Ron, paman mereka. Pas Ron lagi ninggalin mereka mau buang sampah, tuh bocil dua pindah jadi main kejar-kejaran di air. Belum juga lama masuk air, tiba-tiba Danny sempat minta tolong, tapi Ellen juga gak bisa bantu. Sampai akhirnya Danny tewas. Ini alur maju ke 20 tahun kemudian. Ya, bener. Udah gede dong si Ellen. Dia balik lagi nih ke kampung halamannya. Selama 20 tahun kemarin itu, dia pindah, saking sedihnya kehilangan Danny. Dia mampir nih ke bar. Ternyata itu bar punyanya Lisa, teman SD-nya dia dulu. Setelah ngobrol-ngobrol singkat, dia baru bilang kalau dia ke bar ini cuma karena nunggu seseorang. Dan gak lama, orang yang ditunggu itu datang. Yang ternyata si Ron, pamannya sendiri. Tiba-tiba, Ellen ngejotos si Ron. Dia tuh masih kesel sama kejadian yang dulu. I deserve that. Need to call cops. No need. No. Dia mikirnya, kalau aja dulu si Ron gak ninggalin dia sama Danny gak akan tewas. Ron udah coba minta maaf. Dia juga gak nyangka tuh hiu bisa nerobos bendungan. Tapi tetap aja, Ellen masih dendam sama Ron. How could I have known a shark would make it past the dam? We're children, Ron. What the hell did you think was gonna happen? Di sisi lain, si Will, warga setempat, lagi mancing di dekat bendungan. Tapi, ikan yang dia dapetin tinggal setengah kayak ada yang gigit. Dan gak lama, kelihatan tuh sirip hiu dari kejauhan. Ini si Lisa ngasih tahu. Di situ bakal diadain turnamen mancing. Dia juga dikasih tahu sama Ron, katanya nama acaranya tuh mau diganti jadi turnamen memancing mengenang Danny Rogers. Ellen senang, seenggaknya Danny bakal dikenang banyak orang kan? Tapi masalahnya turnamen itu takutnya dibatalin karena belakangan ini ikan-ikan di perairan situ pada hilang gitu aja. Udah coba ditaruhin ikan banyak banget 10 tahun lalu, tapi tetap aja berkurang drastis terus. Mereka mikirnya mungkin ekosistemnya aja yang kurang bagus, karena kan air laut masuk juga tuh ke situ. You don't fly and fish from somewhere else. Fish for a fishing tournament and getting someone around here in days. Sementara itu, si wali kota ngebayar Edwin buat bikin lubang di bendungannya. Biar ikan-ikan bisa pada masuk ke danau, dan turnamen mancingnya bisa tetap berjalan. Ini tiba-tiba si Will masuk. Dia mau ngasih tahu ada hiu. Disuruh tunggu di luar dulu dia. By the way, Will ini ternyata adiknya si wali kota. Makanya tadi dia berani kan nyelonong masuk gitu. Outside by the door, please. And you can go back to your desk. You let me know when you need me. Nah, baru nih, Will ngasih tahu ada hiu di luar bendungan. Tapi si wali kota nggak percaya. Will khawatir hiunya bakal nerobos bendungan kayak kejadian 20 tahun lalu. Nggak mempan, si wali kota tetap mau ngelanjutin rencananya. Don't you dare lecture me on what's important to this town. You'll understand if I don't partake upon your services. Malam harinya, si wali kota ngasih pengumuman ke warga tentang nama acaranya. Jadinya mau diganti sama turnamen memancing mengenang Raymond Stewart. Katanya buat mengenang 5 tahun kematian suaminya yang juga suka mancing. Ellen sama Ron kecewa tuh. Secara mereka kan berharapnya buat mengenang si Danny tuh. So very, very sorry about what happened to your brother so many years ago. Sementara itu, Will ngasih tau Edwin nih, ada hiu di luar bendungan. Dan si Edwin jadi minta tambahan bayaran dari si wali kota. Ya mau gak mau, si wali kota harus setuju. Daripada si Edwin gak mau ngerjain kan? Oke, udah ditempelin tuh bomnya, tinggal diledakin. Pas dia mau ngecek lubangnya, tuh hiu udah masuk. Dia berusaha berenang balik ke tepian, tapi gak sempet, keburu dicaplok. Besok harinya, Will nemuin perlengkapan selamnya Edwin. Dibawa tuh ke si wali kota.
Di sini, Will nawarin jasa buat nyingkirin hiu itu sebelum acaranya berlangsung akhir pekan ini. Tapi bayarannya mahal, $60.000. Si wali kota nggak bisa bayar katanya. Akhirnya, si Will mau coba nyari orang lokal yang mau bantu disuruh nyingkirin tuh hiu. Nah, ketemu tuh dia sama si Bobby, pemancing juga, temennya si Ron. Dia disuruh ngabisin hiu itu diem-diem, jangan sampai warga tahu. Pokoknya bayarannya cocok lah. Ron ada di situ juga ternyata. Dia dengar Will nyebut-nyebut hiu. Tapi Will ngelak, biar seakan si Ron yang salah dengar. Little Bobby ain't never caught nothing like that. No, I said there was a muskie as big as a shark out there somewhere. Ini si Ellen lagi di bar. Gak lama Ron datang. Ron ngasih tahu tentang hiu yang dia dengar tadi itu. Dan menurut Ron, itu bisa aja hiu yang sama yang newasin Danny dulu. Jadi, Ron mau ngajak Ellen bareng-bareng nyari cara buat ngabisin hiu itu. Walaupun masih kesel sama Ron, tapi buat urusan ini Ellen setuju. Let's come up with a plan. See, this is good. We're off to a good start. Di sisi lain, si Bobby udah mulai mancing hiunya tuh, pakai darah segar. Langsung datang tuh hiunya, ditusukin tombak yang udah dipasangin tali sama dia. Dia coba narik, malah patah tombaknya, terus nancep ke dadanya dia sendiri. Pas tuh feelingnya si Ron. Dia nelpon Bobby, tapi nggak diangkat. Dia mau nyari si Bobby dulu. Ellen dilarang ikut, karena dia kan belum ada pengalaman. Ron nggak mau Ellen kenapa-napa. Nah, ketemu tuh potongan tombaknya si Bobby. Udah makin gak enak aja tuh feelingnya. Sementara itu, Ellen ngajak Lisa buat nemuin si wali kota nih. Mau minta buat ditutup aja dulu deh tuh pantai-pantainya sebelum masalah hiunya beres. Tapi Lisa nggak bisa ninggalin barnya. Si Sienna, adeknya dia, taunya udah pergi main ke pantai. No, thank you. I'm off the clock. Ini, Ron ngeliat perahunya Bobby. Mau disamperin. Perahu dia disenggol sama tuh hiu. Ron siap-siap nih. Pas tuh hiu ngedeket, langsung dilemparin jaring. Gak bisa gerak kan tuh hiunya, baru dia tuh ditombak. Tapi, tuh hiu berhasil ngelapasin diri. Wah, kuat banget ya. Ron langsung buru-buru balik ke pantai, sambil teriak-teriak peringatin orang-orang kalau ada hiu. Teman-temannya Sienna udah pada berhasil naik ke daratan, sementara si Sienna kena gigit kakinya. Tapi untungnya, dia masih selamat tuh, langsung ditolong sama Ron. You'll be okay. Hey. It's gonna hurt. Di sisi lain, Lisa sama Ellen nyamperin Sienna nih ke pantai. Panik tuh si Lisa pas lihat ada ambulan, dan ternyata emang adenya yang terluka. Di sini, Ron akhirnya ngungkapin rasa bersalahnya atas kematian Danny ke Ellen. Bahkan setelah kejadian itu, dia juga nggak pernah bisa ngerasa tenang. Akhirnya dia ngajak Ellen buat sama-sama ngabisin tuh hiu. Langsung cus tuh mereka. Tapi yang mereka masih bingung, dari mana tuh hiu bisa masuknya? Ya kan mereka nggak tahu ya bendungannya dilubangin sama si wali kota. Tapi mereka akhirnya mutusin nih buat ngecek bendungannya dulu. Bagian atasnya sih kelihatannya aman. Ellen mau coba nyelam ngecek bagian bawahnya. Dan emang iya kan, ada lubang yang lumayan gede di bawah itu. Menurut Ellen, lebih baik ditutup dulu lubangnya, biar hiu atau yang lainnya nggak ada yang masuk lagi. Sementara mau ditutup pakai jaring yang dilapisin tali pancing baja dulu. Pas Ellen selesai masang jaringnya, tuh hiu nongol. Ron nyuruh Ellen cepet naik ke perahu, tapi tiba-tiba si Ellen malah terdiam. Tuh hiu mau nyerang. Untung kena tuh ditusuk sama Ron. Come on, get in the boat. Get in the boat. Ternyata si Ellen tadi tuh shock. Karena bener, itu hiu yang sama yang newasin adenya. Dia inget banget, ada bekas luka di matanya tuh hiu. Ini mereka nemuin Jerry, si pemilik bendungan. Ngasih tahu kalau ada lubang di bendungannya. Si Jerry bilang, si wali kota juga pernah minta dia ngebuka bendungannya buat acara turnamen ini. Tapi dia nolak, karena dia nggak mau kejadian 20 tahun lalu terulang lagi. Gak lama dari Jerry pergi, Lisa datang, mau ngebuka barnya. Lisa kesel, si wali kota malah bikin sayembara buat siapa aja yang bisa ngabisin tuh hiu. The tournament's gonna get canceled. We're gonna be way too busy this weekend with the tournament.
Di sisi lain, Will nawarin diri lagi nih ke si wali kota buat ngurus masalah hiu itu. Tapi kali ini bayarannya cincai lah, harga keluarga. Ya udah, akhirnya si wali kota setuju. Nah, gantian nih, Ellen sama Ron robos masuk. Mereka minta turnamennya dibatalin. Si wali kota bilang, Will bakal ngurus hiu itu, jadi tenang aja. We can't do that until the water is safe. That would require us putting more people into the water. Oke, ini si Will mulai berburu nih. Dia mau pakai pestisida strychnine buat ngeracun hiunya. Gak lama dari dia nebarin umpan darah segar, tuh hiu datang. Return to shore immediately. Better be worth off. Get the shore, it's not safe. Sementara itu, Ellen sama Ron lagi coba peringatin semua orang buat keluar dari air. Tiba-tiba, mereka dengar suara tembakan. Yang ternyata itu si Will, mau disamperin tuh. Si Will yang lagi siap-siap mau nembak, kaget karena tuh hiu lompat mau nyerang. Dia jatuh, nggak sengaja jadi kesiram racun yang dia siapin tadi. Begitu Ellen sama Ron sampai, Will udah tewas. Senjata makan tuan itu ya. Ini mereka nanya ke Lisa, siapa yang kira-kira punya senjata buat ngadepin tuh hiu? Gak usah jauh-jauh ternyata, si Lisa punya. Langsung dibawain tuh. Si Lisa mau ikut katanya. Dia juga dendam sama tuh hiu yang udah nyerang adenya. I'm coming with you. What? The shark nearly killed my sister. It's too dangerous. Besok paginya mereka udah kumpul nih, siap-siap buat berburu. Tapi hari ini tuh hari pertama turnamen mancingnya. Mereka harus bisa ngatasin hiu itu sebelum turnamennya dimulai, jam 9 nanti. Di sisi lain, karena Will nggak berhasil ngebunuh hiunya dan malah tewas, si wali kota mau turun tangan sendiri. Dia nyuruh Anne, sekretarisnya dia, jauhin semua orang dari air sampai acaranya dimulai. Dan ini mereka nemuin ember yang dipakai sama si wali kota buat mancing hiunya. Mereka mau cari si wali kota dulu, karena kan bahaya banget sok-sok mancing hiu sendirian. Pas disamperin, si wali kota malah nyalahin kematiannya Denny. Kalau bukan karena kejadian dulu itu, dia sekarang bisa bebas ngebuka tutup bendungannya. Ya, biar ikan-ikan bisa masuk dan turnamen mancingnya berjalan lancar tiap tahunnya. Tapi semenjak Denny tewas, Jerry jadi nggak pernah mau ngebuka bendungannya lagi. Dan dia keceplosan. Dia yang ngebuka bendungan itu 20 tahun lalu buat turnamen mancing pada saat itu. Makanya bisa ada hiu yang masuk ke danau dan newasin Denny. Bahkan dia jujur kalau sekarang tuh yang ngelubangin bendungannya ya dia. Dia bilang dia ngelakuin itu ya buat nyelamatin kota ini biar nggak bangkrut. Lisa nyoba nenangin dia dan minta batalin aja dulu turnamen mancingnya. Tapi tiba-tiba Does anyone see it? I got nothing. tewas itu si wali kota dicaplok. Mereka berusaha nembak tuh hiu. Ngilang lagi aja, masuk ke dalam air. Tiba-tiba perahu mereka ditabrak sama tuh hiu. Lisa jatuh ke air. Melihat Lisa, Ellen jadi langsung keinget sama Denny. Traumanya kambuh lagi. Ron nyemplung. Dia nyuruh Lisa berenang ke pantai. Dia yang mau ngalihin hiunya. Tapi Ron gak sempet kabur. Tuh hiu langsung nyerang dia. Ellen tinggal sendirian tuh di perahu. Tuh hiu lompat. Untung aja Ellen menghindar. Sementara itu, udah jam 9 nih. Si Anne udah ngebuka turnamen mancingnya. Oke, ini dia udah siap nih buat balas dendam atas kematian Denny dan Ron. Gak lama, tuh hiu nongol lagi. Langsung ditusuk mulutnya. Tapi masih gagal. Sekarang, dia mau coba ngejaring hiunya dulu selagi mau ngambil tombaknya. Nah, baru deh tuh gelut dia sama tuh hiu. Pas tuh hiu mau nyerang, ditusuk lagi kepalanya. Dan akhirnya mati juga tuh hiu. Ini si Lisa udah sampai di pantai. Dia udah sedih banget tuh, ngiranya cuma dia yang selamat. Nongol tuh si Ellen, ke bawah ombak sampai ke pantai. Helen, stay with me. Stay with me. Setelah sadar, Ellen ngasih tahu kalau Ron tewas, tapi hiunya udah berhasil dia kalahin.
Di akhir scene, Ellen sama Lisa jadi makin dekat. Bahkan si Ellen mau ngerenovasi barnya si Lisa. Tapi ya tetep nunggu si Ellen lulus kuliah arsiteknya dulu. Oh ya, si Sienna juga udah pulih tuh. Selamat berarti ya dia dari masa kritisnya. Ini juga si Jerry datang ngasih tahu perbaikan bendungannya udah hampir selesai. Gak cuma diperbaikin, tapi diperkuat 3 kali lipat juga. Dan yang paling penting, nama bendungannya diganti jadi nama Bendungan Mengenang Danny Rogers. Ya, itu tadi alur cerita dari film Shark Warning. Gimana Pramal? Seru nggak nih? Komen di bawah ya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.